Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan akan aku tambah, kata Allah. Dan wala in kafartum, dan barang siapa yang ingkar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azabku amat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam marilah kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, dan telah berhasil merubah akhlak manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kepada zaman Islamia dengan zaman yang penuh dengan ketauhidan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit kultum yang sengaja saya beri judul pentingnya berbagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari ketergantungan kepada orang lain. Dan di dalam agama juga sudah menjelaskan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada manusia. Dan ini adalah merupakan satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah? Tentunya kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melaksanakan salat, menunaikan zakat, kemudian berinfak, menunaikan haji, dan lain-lain sebagainya. Dan kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama. Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Tentunya kita akan melihat di dalam pergaulan kita sehari-hari, bagaimana kita melakukan hubungan kita sesama manusia yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, dan telah diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan siang hari ini, maka saya akan memfokuskan istilah-istilah di dalam Islam. Yang pertama ada yang namanya infak, yang kedua ada yang namanya sedekah, dan yang ketiga ada yang namanya wakaf, dan yang keempat ada yang namanya zakat.
Apakah yang membedakan di antara itu? Yang pertama, infak. Infak itu sering kita saksikan di dalam kehidupan kita, bahwa kalau ada kotak yang berada di masjid atau ada yang dibawa oleh orang-orang di tengah-tengah masyarakat, itu adalah infak. Kita mengetahui bahwa infak itu adalah berupa uang. Sebenarnya infak itu tidak hanya uang, tetapi adalah sesuatu yang bernilai bagi orang lain yang membutuhkan. Bisa berupa pakaian dan bisa berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian sedekah. Apa itu sedekah? Di dalam hadis Nabi banyak istilah sedekah yang disebutkan. Sedekah itu adalah tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa non-materi. Sedekah itu berupa materi, bisa berupa sumbangan, bisa berupa harta benda yang kita berikan, dan juga bisa berupa materi apa saja yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi sedekah itu adalah juga termasuk kepada non-materi. Bisa berupa berbagi ilmu pengetahuan, memberikan motivasi dan semangat kepada orang di dalam menjalani kehidupan. Bahkan kata Nabi, senyum aja kepada saudara kita itu adalah sedekah. Kemudian membuang duri di jalanan itu adalah merupakan sedekah. Kemudian perkataan-perkataan yang baik yang menyelamatkan saudara kita dari perbuatan yang tidak baik itu adalah merupakan sedekah. Kemudian wakaf. Wakaf ini adalah sering kita membaca Al-Quran, ada yang namanya wakaf. Kalau kita mengenal di dalam istilah Al-Quran itu, wakaf itu adalah tanda berhenti. Boleh atau lanjutnya satu membaca di dalam Al-Quran. Tetapi wakaf di sini maksudnya adalah menahan. Berarti wakaf ini hanya berupa harta benda yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini hanya sifatnya berkelanjutan. Apa saja yang boleh kita wakafkan? Di antaranya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitunya Utsman bin Affan membeli satu sumur milik Yahudi, dan itu adalah wakaf dari Utsman bin Affan dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Dan sebelumnya sumur itu dibeli oleh orang-orang Yahudi, maka setiap orang masyarakat yang mengambil air itu harus membayar mahal. Sehingga termotivasilah oleh Utsman dengan kedermawanannya, dibeli sumur itu kemudian diwakafkan untuk masyarakat. Jadi wakaf itu adalah, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, bisa berupa tanah yang akan dibangunkan berupa pesantren atau tempat ibadah, masjid, mushola, dan itulah wakaf. Dan sifatnya itu adalah lama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat. Zakat ini adalah mempunyai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu artinya berasal dari kata zaka, artinya suci. Di dalam istilah bahwa zakat itu adalah mensucikan diri dan juga bisa mensucikan harta kita dari apa-apa yang membuat harta kita itu membawa kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Zakat ini mempunyai kadar dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apabila harta kita sudah mempunyai batas dan maksimal jumlah,
kemudian sudah ada datang waktunya, maka kita wajib menunaikan zakat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membangun agama Allah ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah potongannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam berbuat kebajikan atau takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong di dalam berbuat dosa atau kemaksiatan. Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan dan manfaat yang dijanjikan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan sedekah, berinfak, kemudian wakaf dan zakat, itu adalah merupakan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita. Bagaimana pahalanya? Sebagaimana firman Allah, masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalas seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu berisi 100. Maka Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang bisa membatalkan pahala sedekah kita, pahala wakaf kita, pahala zakat kita, dan pahala infak kita? Kata Allah, yang pertama, kita itu sering menyebut-nyebut apa-apa yang telah kita berikan. Berarti kita ria. Jadi kita itu berinfak dan berwakaf hanya untuk membutuhkan pujian, membutuhkan sanjungan dari orang lain. Kalau yang demikian itu terjadi, maka pahalanya, kata Allah, ibaratkan satu batu yang licin, di atasnya ada tanah atau debu, datanglah hujan yang begitu deras, maka hilanglah debu di atas batu itu. Seperti itulah sedekah dan pahala kalau kita lakukan dengan disebabkan riya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan pahala sedekah dan infak kita itu, yaitunya sering menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang si penerimanya. Dan menyakiti hati si penerimanya, itulah yang dapat menyebabkan pahala sedekah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi amal catatan kebaikan kita, hanya habis begitu saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bersedekahlah kita dengan diam-diam dan juga bisa dengan secara terang-terangan, tetapi hati kita harus dijaga dengan syarat yang telah ditentukan di awal tadi, yang bisa membatalkan ibadah sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran bantuan, yang membutuhkan pertolongan dari uluran tangan-tangan orang-orang yang dermawan. Maka dari itu, mari sama-sama kita memberikan sedikit harta kita,
dan yang terpenting itulah bermanfaat bagi mereka. Dan kita itu bersedekah tidak mesti kita itu harus kaya, tidak mesti kita itu harus mempunyai semuanya, tetapi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini adalah merupakan perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menerapkan, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang penghuni surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, demikianlah tausiah kita pada siang hari ini. Maka kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf. Sengaja kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.